Hai, selamat berjumpa kembali. Sudah lama sekali saya tidak membuat vlog atau membuat konten YouTube saya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membuat konten YouTube tentang persoalan yang baru-baru ini geger di antara umat Katolik, yakni persoalan yang berkaitan dengan pendeta Gilbert Lumoindong yang memakai kasula dalam sebuah upacara perkawinan pasangan artis. Ada kurang lebih 3 reaksi dari umat Katolik yang kebanyakan adalah kaum klerus atau pastor. Reaksi pertama, ada pastor yang melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pendeta Gilbert memakai kasula itu tidak benar, karena kasula adalah pakaian khas pastor Katolik. Reaksi yang kedua itu adalah bahwa apa yang dilakukan oleh pendeta Gilbert tidak keliru, karena kasula yang dipakai oleh pendeta Gilbert itu adalah kasula yang tidak diberkati secara khusus, karena semua pakaian pastor dalam gereja Katolik itu mesti diberkati. Dan pakaian atau kasula yang tidak diberkati itu kalau dipakai oleh pihak lain, misalnya dipakai oleh pendeta Gilbert, itu untuk pastor yang ini tidak bermasalah, karena yang dipakai oleh pendeta Gilbert adalah kasula yang belum diberkati. Halnya menjadi berbeda kalau seandainya yang dipakai oleh pendeta Gilbert adalah kasula yang sudah diberkati di dalam gereja Katolik. Reaksi yang ketiga itu mengatakan bahwa kasula yang dipakai oleh pendeta Gilbert itu tidak berasal semata-mata dari gereja Katolik. Ada gereja-gereja lain seperti gereja Anglikan juga memakai kasula. Jadi imam-imam dari gereja lain seperti gereja Anglikan, dia memakai kasula seperti imam-imam atau pastor-pastor dalam gereja Katolik. Karena itu dia tidak sepakat dengan pastor yang mengatakan bahwa kasula itu adalah khas gereja Katolik. Nah, dari ketiga reaksi ini saya kurang lebih mengambil jalan tengah. Menurut saya, apa yang dikatakan oleh ketiga orang ini kurang tepat. Kenapa? Karena menurut saya, berdasarkan pembacaan yang saya lakukan, kasula itu adalah pakaian Romawi yang diadopsi ke dalam gereja Katolik dan beberapa gereja yang lain. Karena itu gereja Katolik sendiri dan beberapa gereja yang lain itu mengadopsi atau meniru pakaian Romawi untuk dijadikan sebagai pakaian pastor. Jadi klaim orang-orang Katolik atau pastor Katolik atau kaum klerus bahwa kasula adalah kekhasan yang berasal dari gereja Katolik itu menurut saya keliru. Karena kasula itu adalah pakaian Romawi yang diadopsi ke dalam gereja Katolik. Lalu ada beberapa reaksi dari para pastor dan juga orang Katolik bahwa pendeta Gilbert ketika dia memakai kasula yang khas Katolik ada tendensi untuk mempengaruhi orang Katolik bisa mungkin masuk Protestan. Nah, menurut saya hal ini merupakan reaksi yang terlalu berlebihan, karena pemakaian kasula itu tidak serta-merta membuat orang memutuskan untuk menjadi Protestan atau berpindah agama dari Katolik ke Protestan. Apalagi saya sendiri menyadari bahwa keputusan orang untuk memilih agama itu adalah keputusan bebas orang itu. Entahkah dia mau memilih agama Katolik, Islam, Protestan,
atau agama apa saja yang diakui negara di Indonesia, itu adalah keputusan bebasnya. Dan keputusan untuk berpindah agama juga adalah keputusan bebas masing-masing orang. Kalau seandainya ada orang atau ada pastor Katolik atau ada kaum agamawan manapun yang mengklaim bahwa orang-orang beragama atau para pemimpin agama lain tidak boleh mempengaruhi agama lain dalam kaitannya dengan cara berpakaian atau cara bermisi dan lain sebagainya, menurut saya itu juga kurang tepat. Kenapa? Karena pandangan yang seperti itu adalah pandangan kolonial. Pandangan kolonial seperti literatur yang pernah saya baca itu adalah bahwa pemerintah kolonial melarang misi ganda. Misalnya di Flores itu tidak boleh misalnya dikirim misionaris Protestan karena misi Katolik sudah duluan ada di Flores, dan pemerintah kolonial melarang misi ganda di Flores. Kalau seandainya ada gereja Protestan yang ingin mengirim pendeta atau misi Protestan di Flores, nah ini pandangan kaum kolonial atau pandangan kolonial. Sedangkan pandangan hari ini yang menurut saya lebih baik adalah bahwa kita biarkan orang itu memilih agamanya secara bebas, dan setiap agama itu menurut saya memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan, asal tidak boleh mencederai agama-agama yang lain. Kalau seandainya menurut pendeta Gilbert, kalau dia memakai kasulah dan hal itu mungkin bisa menarik minat orang Katolik, menurut pandangan dia, menurut saya itu sah-sah saja. Orang Katolik tidak harus terganggu, karena keputusan untuk berpindah agama itu adalah keputusan personal, dan masing-masing orang itu bisa membuat keputusan-keputusan sendiri yang berkaitan dengan hal-hal privat seperti ini. Yang paling penting menurut saya sebagai orang Katolik adalah bahwa pemimpin dalam gereja Katolik atau orang-orang Katolik pada umumnya harus lebih menampilkan wajah Yesus Kristus, atau lebih menampilkan ajaran-ajaran yang konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya dengan cara demikian, umat Katolik tetap akan meyakini agamanya, dan juga umat Katolik bisa menjadi garam untuk masyarakat lain atau agama lain. Nah, ini menurut saya lebih penting daripada kita mempersoalkan cara orang berpakaian atau orang berpakaian itu meniru agama yang lain. Karena menurut saya meniru itu sendiri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap manusia, apapun profesinya hari ini, atau apapun profesinya sejak manusia itu ada, itu yang dilakukan oleh manusia adalah saling meniru. Kita tidak bisa memaksa orang untuk tidak meniru. Orang itu saling meniru sambil membuat modifikasi-modifikasi tertentu yang membuat peniruannya dia itu tidak sampai dianggap sebagai plagiasi atau plagiat. Misalnya, kasula itu sendiri yang dipakai dalam pakaian Romawi itu, atau dipakai oleh orang Romawi itu dipakai atau dijadikan sebagai pakaian pastor atau imam Katolik. Tetapi pakaian itu sudah ada modifikasi-modifikasi sepanjang dalam perjalanan waktu, sehingga itu menjadi kelihatan khas Katolik. Tetapi kasula itu sendiri adalah bagian dari pakaian Romawi. Nah, jadi orang Kristiani, baik itu Protestan maupun Katolik, menurut pandangan saya harusnya tidak boleh bertengkar tentang sesuatu hal yang kurang terlalu penting. Misalnya dalam kaitan dengan pakaian atau kasula yang dipakai oleh pendeta Gilbert itu. Kita di Indonesia adalah minoritas. Yang harus kita lakukan adalah kita membangun kerjasama yang baik sebagai orang Kristiani, dan dengan itu kita bisa menjadi orang-orang Kristiani yang dapat menebarkan garam dan terang bagi dunia
terutama bagi Indonesia, bahwa kita sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus, dapat menjadi teladan atau cahaya yang membawa kedamaian dan juga kemajuan bagi bangsa Indonesia. Ini yang lebih penting. Kita mesti menjadi umat Kristiani, pengikut Yesus yang bersatu. Dan persatuan itu bukan hanya di antara kita sebagai umat Kristiani, tetapi juga persatuan itu mesti dilakukan dengan golongan lain atau agama lain. Karena saya percaya bahwa hanya dengan persatuan kita dapat membangun Indonesia. Dan kalau kita bisa membangun Indonesia, kita juga akan bisa membangun dunia. Dan ketika kita membangun dunia, maka kita juga bisa membangun agama-agama di dunia ini, agar agama-agama di dunia ini bermanfaat untuk semua. Karena saya sendiri yakin bahwa semua agama di dunia ini mengajarkan kurang lebih 3 hal, yakni takwa kepada Yang Maha Kuasa, yakni Allah sendiri, bersahabat baik dengan sesama, dan berelasi secara positif dengan alam sekitar. Jadi semua agama itu menurut saya baik, dan karena itu tidak menjadi halangan agar kita bisa menjalin kerjasama, baik itu dalam lintas gereja, baik itu gereja Protestan maupun gereja Katolik dan gereja-gereja yang lain, juga bisa dilakukan dengan lintas agama, yakni kita bisa bekerja sama dengan agama Islam, agama Protestan, agama Buddha, agama Hindu, dan agama-agama, penganut agama-agama yang lain. Saya kira itu saja komentar saya. Semoga apa yang saya bicarakan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk siapa saja yang menonton video ini. Salam Indonesia, salam persatuan.